Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat tullab wa talibat, sabahul khair. Kaifa halukum? Selamat pagi kakak dan abang. Bagaimana kabarnya hari ini? Miss harap kakak dan abang tetap sehat ya nak, dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Ahlan wa sahlan, selamat datang kembali bersama Miss Umi. Oke kakak dan abang, hari ini kita akan belajar bahasa Arab ya nak. Materi kita hari ini masih sama seperti materi minggu lalu, karena masih banyak yang masih belum paham atau masih belum jelas tentang materi kita minggu lalu. Makanya materi minggu lalu kita ulang penjelasannya ya nak. Masih tentang khabarun muqaddamun dan mubtada muakhir, yaitu tentang ismun ma'rifah wa ismun nakirah. Namun sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, marilah kita memulai pembelajaran kita dengan melafazkan basmalah. Hayya nabda darsana bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, Miss harap kakak dan abang mampu mengetahui apa sih pengertian isim ma'rifah dan isim nakirah. Kemudian yang kedua, kakak dan abang mampu membedakan antara isim ma'rifah dan juga isim nakirah. Nah, masih apa itu isim? Ya, sebenarnya ini sudah kita pelajari ya nak. Apa itu isim? Nah, isim itu adalah kata benda. Ya, isim itu adalah kata benda, baik itu benda mati maupun benda hidup, dan tidak terikat oleh waktu. Di antaranya itu ada nama orang, nama hewan, nama tumbuhan, kata sifat, nama tempat, nama pekerjaan, dan lain-lain sebagainya. Yang penting dia itu adalah, kalau dalam bahasa Arab, ciri-cirinya yang pertama memakai alif lam di awalnya, kemudian diakhiri dengan baris tanwin, kemudian ada ta marbutohnya atau ta yang bulat, kemudian masih ada satu lagi ya nak. Nanti boleh dilihat lagi video-video pembelajaran yang sudah lalu, yaitu tentang ismun. Namun yang perlu kakak ingat yaitu bahwa ismun itu adalah kata benda. Nah, isim jika dilihat dari kejelasan bendanya kak, ya nak, isim jika dilihat dari kejelasan bendanya, maka isim itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu isim ma'rifah ya, ismun ma'rifatun. Yang kedua ismun nakiratun atau isim nakirah. Jadi kata benda itu kalau dilihat dari segi kejelasan bendanya, maka isim dibagi dua, yaitu ismun ma'rifah atau isim ma'rifah, dan yang kedua ismun nakirah atau isim nakirah. Pengertian ismun ma'rifah. Pengertian isim ma'rifah. Apa sih Miss pengertian isim ma'rifah? Jadi kakak dan abang, isim ma'rifah ini adalah isim yang sudah teridentifikasi atau bendanya sudah jelas. Tadi kan Miss bilang kalau dilihat dari segi kejelasannya, benda dibagi menjadi dua, yaitu isim ma'rifah dan isim nakirah. Nah, kalau isim ma'rifah kakak dan abang, dia itu untuk menunjukkan benda yang sudah jelas, artinya khusus, udah diketahui bendanya. Ya, contoh dalam bahasa Indonesia, bunga itu misalnya, bunga itu gitu. Jadi bunganya itu sudah ditentukan atau sudah jelas, yaitu bunga yang itu
gitu. Paham ya nak? Nah, yang termasuk ke isim ma'rifah ya. Jadi sebenarnya yang masuk ke isim ma'rifah itu ada 7 ya nak. Ada 7. Namun yang akan kita pelajari di sini adalah hanya 4 ya, hanya 4. Yang pertama kata yang diawali alif lam kakak dan abang, seperti yang minggu lalu menjelaskan, setiap isim yang beralif lam itu dia masuk ke isim ma'rifah. Alif lam ini bagaimana sih, Miss? Nah, perhatikan contoh. Alkitabu. Jadi al itu yang Miss maksud yang ini ya, nak. Ah, ini alnya nih. Jadi alnya itu alif lam, baik itu alif lam syamsiyah maupun alif lam qamariyah. Ini kan alif lam qamariyah. Oke, kemudian al madrasatu. Nah, ini dia alnya. Nah, ini alkitabu artinya buku itu. Buku yang mana? Ya buku yang itu gitu. Jadi bukunya sudah jelas ya, nak. Kemudian al madrasatu. Nah, ini alnya nih, nak, alnya. Al madrasatu artinya sekolah itu. Sekolah yang mana? Ya sekolah yang itu gitu dia. Nah, jadi dia sekolahnya udah jelas ya. Kemudian al kursiyu. Ya, ini dia alnya. Oke, artinya kursi itu. Jadi kursinya udah jelas, kursi yang itu gitu ya, nak. Kemudian ad-darsu. Nah, ad-darsu ini alif lam syamsiyah. Jadi ada alif lam, kemudian huruf setelahnya berbaris tasydid. Ad-darsu artinya pelajaran itu. Kemudian atinu. Nah, ini atinu. Ini juga alif lam syamsiyah. Ini alif lamnya ya, nak. Nampak ya perbedaannya ya. Oke, jadi setiap isim yang diawali alif lam dia masuk ke isim ma'rifah. Namun di sini isim alam itu adalah nama orang dan juga nama tempat. Contoh, Ahmadun. Nah, Ahmadun ini walaupun dia diakhiri tanwin ya, tapi dia tetap isim ma'rifah. Kenapa? Kan nama orang. Berarti orangnya kan udah jelas, yaitu si Ahmad. Nah, kemudian ada Aliun. Nah, udah jelas orangnya yang bernama si Ali. Kemudian Jakarta. Nah, Jakarta hanya satu ya, nak. Jadi dia sudah jelas. Kalau nama tempat ini nama kota ya. Jadi dia cuma satu, berarti udah jelas dia ya, kota Jakarta maksudnya ya, nak. Berarti dia ini masuk ke isim ma'rifah. Kemudian Surabaya. Ini maksudnya Surabaya ya, nak, nama tempat. Berarti dia masuk ke isim ma'rifah. Kemudian dia Fatimah ya. Ada nama orangnya si Fatimah, berarti itu masuk ke isim ma'rifah. Nah, yang ketiga adalah isim isyarah atau kata tunjuk. Ah, ini sudah kita pelajari ya, nah. Isim isyarah ini sudah pernah kita pelajari, yaitu kata tunjuk. Nah, kata tunjuk ini kan ada dua tuh, untuk yang jauh dan untuk yang dekat. Ada hadza, hadhihi, ada zalika dan tilka. Jadi kalau dalam bahasa Arab dalam suatu teks atau misalnya dalam Al-Quran kakak menemukan kata tunjuk ini, nah jangan ragu ya, nak, dan jangan bimbang, ini masuk ke isim ma'rifah ya. Haza, hazihi, zalika dan juga tilka. Paham ya, nak? Kemudian yang terakhir adalah dhamir. Apa sih dhamir? Dhamir itu kata ganti. Kalau dalam bahasa Indonesia, aku, kamu, mereka, kita, kalian, saya, ya. Yang seperti itu ya, nak. Udah kita pelajari. Namun yang kita pelajari adalah hanya 6. Ya, sebenarnya domir ini ada 14 ya, nak. Cuman kali ini kita pelajari 6 dulu ya. Nah, setiap domir kakak dan abang, kalau kakak jumpa di Al-Quran ataupun jumpa di teks bahasa Arab, huwa, hiya,
anta, anti, ana, nahnu. Jangan ragu, semuanya ini adalah isim ma'rifah ya nak, atau yang sudah jelas. Kenapa contoh arti huwa ini adalah dia laki-laki, udah jelas ya, dia yang jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian hiya, dia perempuan. Anta, kamu, ya kamu gitu, jadi udah jelas dia nak, kamu. Kemudian anti, kamu perempuan. Ana, saya. Nahnu, kami atau kita. Jadi yang keempat ini adalah sudah masuk ke isim ma'rifah ya nak, isim ma'rifah. Oke. Nah, sekarang pengertian isim nakiroh ya, pengertian isim nakiroh. Jadi ini adalah kebalikan dari isim ma'rifah. Kalau tadi isim ma'rifah itu adalah kata benda yang sudah jelas bendanya atau sudah teridentifikasi. Kalau isim nakiroh ini nak, isim yang belum teridentifikasi atau belum jelas, atau sifatnya masih umum. Contoh kalau dalam bahasa Indonesia bunga, ya bunga. Bunga apa, Miss? Ya belum diketahui bunga apa dan bunga siapa atau di mana bunganya. Gitu ya, nak. Contoh sekolah. Sekolah apa, Miss? Ya belum tahu, ya pokoknya sekolah gitu ya. Jadi belum diketahui dia bendanya ya, nak, atau belum ada kejelasan. Itu namanya ismun nakirah. Nah, ciri-cirinya apa tuh ya, Miss? Ciri-cirinya selain daripada ciri-ciri isim ma'rifah tadi, bisa ditandai dengan adanya tanwin di akhir katanya. Nah, tanwin itu ada 3, an, in, dan un. Jadi kalau ada kata yang akhirnya berakhiran tanwin selain daripada tadi isim ma'rifah, maka itu adalah isim nakirah ya nak. Contoh baitun, nah diakhiri dengan tanwin yaitu dhammatain. Kursiyan diakhiri dengan fathatain. Kitabin diakhiri dengan kasrotain. Maka ini adalah contoh dari isim nakirah. Paham ya nak? Jadi kalau kakak melihat dalam Al-Quran ataupun teks bahasa Arab yang diakhiri dengan tanwin ya, diakhiri dengan tanwin, tapi dia kecuali yang masuk ke isim ma'rifah ya nak. Contoh kakak melihat ini misalnya Ahmadun, ini kan diakhiri dengan tanwin, bukan ya nak, ini kan nama orang ya, setiap nama orang kan masuk ke isim ma'rifah. Jadi dia yang selain daripada isim ma'rifah ya nak, yang selain daripada isim ma'rifah. Contoh baitun, kursiyan, kitabin, atau madrasatun, mirwahatan, khizanatin misalnya. Paham ya nak? Nah, coba kita lihat di dalam teks ini. Nah, di dalam teks ini kita hanya mau melihat mana sih yang isim nakiroh atau isim ma'rifah ya nak. Perhatikan ya. Ya akhi, ya ini tidak termasuk ya nak, tidak termasuk pada pelajaran kita hari ini. Nah, hajihi ini isim ma'rifah. Kemudian al-madrasati. Nah, al-madrasati ini termasuk ke isim ma'rifah. Kemudian hajihi isim ma'rifah. Al-maktabatu isim ma'rifah. Kemudian al-maktabati isim ma'rifah. Al-i'lani ma'rifah. Al-kabiratu ma'rifah. Al-madrasati iya ma'rifah. Al-maktabati ma'rifah. As-sayyidu ma'rifah. Munirun ya, nama orang si Munir ini ma'rifah. Huwa domir ma'rifah. Rojulun, nah rojulun ini nakirah ya, diakhiri dengan baris tanwin. Mubtasimun nakirah. Kemudian mahbubun ini juga nakirah, diakhiri dengan baris tanwin. Hadhihi ma'rifah. Al-maktabatu ma'rifah. Wasi'atun ini nakirah. Wa nazifatun juga nakirah.
ya. Kemudian al-madrasati, iya, ma'rifah, rufufun nakirah, ya, nakirah. Kemudian ar-rufufi ma'rifah, kutubun nakirah, kathiratun nakirah, mutanawwi'atun nakirah. Al-maktabati ma'rifah, maktabatun nakirah, kabirun nakirah. Al-maktabu ma'rifah, kemudian al-maktabi ma'rifah. Al-maktabi juga ma'rifah, majallatun itu adalah nakirah, jadidatun nakirah, at-talamizu ma'rifah, al-kutuba ma'rifah, al-maktabati ma'rifah, yaumin nakirah. Ya, paham ya nak perbedaannya ya? Itu adalah contohnya di dalam teks bahasa Arab ya. Kita lanjut. Nah, ini ada berapa ini? Ada 12 kata ya. Ada 12 kata. Yaitu yang pertama hadza, mushtariyun, nahnu, ar-riyadiyatu, ba'i'un, aziyul madrasiyu, khadijatun, Surakarta, Sulaiman, tilka, bido'atun, anta. Jadi ada 12 kata yang terdiri, ada kata tunjuk, ada dhamir, ada kata yang pakai alif lam, ada yang pakai tanwin, ada nama kota yaitu Surakarta, ada nama orang. Nah ya, silahkan kakak tentukan dari yang 12 kata-kata ini tadi. Silahkan kakak tentukan mana yang ismun ma'rifah dan mana yang ismun nakirah. Silahkan dikelompokkan seperti contoh yang udah Miss buat. Yang pertama ada hadza. Hadza ini kata tunjuk, dia masuk ke ismun ma'rifah ya nak. Kemudian ada mushtariyun, ya, dia diakhiri oleh tanwin. Kemudian dia tidak termasuk dari isim ma'rifah tadi, maka dia isim nakirah. Ya kakak dan abang, silakan dilanjutkan ya. Silakan dilanjutkan, kakak kelompokkan semua dari kata yang 12 ini. Kakak dan abang tentukan mana ismun ma'rifah dan mana ismun nakirah. Oke kakak dan abang, sampai sinilah pembelajaran kita hari ini. Bisa harap kakak dan abang paham pembelajarannya ya nak. Dan kalaupun belum paham, boleh langsung ditanyakan kepada Miss Umi ya nak. Hayya nakhtafi darsana bi qiraati hamdalah. Marilah kita mengakhiri pembelajaran kita dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.